Para pejuang PTN, bertemu kembali di channel Diklat Guru Nasional. Kali ini kami akan menyampaikan informasi tentang 12 sekolah kedinasan di Indonesia dijamin lulus dan langsung bekerja. Jangan lupa like dan subscribe channel ini biar tidak ketinggalan informasi. Bagi kamu yang ingin melanjutkan studi ke jenjang lebih tinggi, tentu selain universitas juga ada perguruan tinggi lainnya. Adapun perguruan tinggi yang dimaksud yaitu sekolah kedinasan yang berada di bawah naungan pemerintahan atau badan yang ada di Indonesia. Sekolah kedinasan adalah perguruan tinggi yang dikelola lembaga pemerintah sebagai penyelenggara pendidikan. Sebagian besar sekolah kedinasan tidak membebankan biaya pendidikan kepada mahasiswanya. Sebagai referensi, berikut 12 daftar sekolah kedinasan yang ada di Indonesia dijamin dapat bekerja setelah lulus. Politeknik Keuangan Negara atau PKN STAN. Sekolah kedinasan yang pertama yaitu Politeknik Keuangan Negara STAN yang berada di bawah naungan Kementerian Keuangan, yang mana tentu sekolah ini bukanlah hal yang asing lagi di tengah masyarakat Indonesia. Prospek kerja lulusan PKN STAN adalah Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan Negara, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Direktorat Jenderal Anggaran, Direktorat Jenderal Pajak, dan lain sebagainya. Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau IPDN. Sekolah kedinasan yang berada di bawah Kementerian Dalam Negeri tentunya dipersiapkan untuk menjadi sosok kader pemerintahan, baik di tingkat daerah maupun pusat. Lulusan sekolah kedinasan ini dapat bekerja sebagai posisi kepemimpinan di pemerintahan daerah, posisi kementerian dan lembaga pusat, diplomasi dan hubungan internasional, dan lain sebagainya. Politeknik Ilmu Pemasyarakatan atau Poltekkip berada di bawah Kementerian Hukum dan HAM, di mana lulusannya ahli di bidang pemasyarakatan. Lulusan Poltekkip biasanya akan ditempatkan pada unit pelaksanaan teknis UPT seperti Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Lembaga Pemasyarakatan, Rumah Tahanan Negara, Balai Pemasyarakatan, Rumah Penyimpanan Benda Sitaan, Rampasan Negara, dan lain sebagainya. Politeknik Imigrasi atau Poltekim berada di bawah naungan Kementerian Hukum dan HAM. Politeknik Imigrasi merupakan sekolah yang mempelajari tentang pemasyarakatan dan lain-lain. Lulusan sekolah kedinasan imigrasi dapat bekerja sebagai pegawai Kementerian Hukum dan HAM khususnya di bidang imigrasi. Politeknik Transportasi Darat Indonesia atau PTDI. Kampus di bawah Kementerian Perhubungan yakni Politeknik Transportasi Darat, yang mana merupakan kampus penyelenggara pendidikan vokasi di bidang transportasi darat. Lulusan STTD mempunyai prospek kerja di Dinas Perhubungan, simulator kendara bermotor, pengawas lalu lintas kota, engineer lalu lintas kota, dan lain sebagainya. Politeknik Perkeretaapian Indonesia atau PPI berada di bawah Kementerian Perhubungan. Lulusan Politeknik Perkeretaapian Indonesia tidak hanya bisa bekerja mengabdi di pemerintahan saja, tetapi juga perusahaan-perusahaan bidang perkeretaapian nasional maupun internasional. Lulusan PPI nantinya bisa berkiprah di tingkat global. Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran. Lulusan program studi ini dapat berkarir sebagai perwira pelayaran niaga di kapal domestik maupun internasional. Lulusan program studi ini juga diproyeksi untuk dapat mengisi jabatan pada Kementerian Perhubungan, pemerintahan daerah, BUMN, atau berbagai stakeholder industri maritim. Politeknik Penerbangan Indonesia atau PPI. Bagi yang berminat menjadi seorang pilot, maka Politeknik Penerbangan Indonesia cocok untuk dijadikan salah satu daftar untuk melanjutkan studi. Dan tentu PPI ini juga berada di bawah naungan Kementerian Perhubungan. Poltekbank
bisa memfasilitasi lulusan SMA sederajat untuk menjadi ASN yang berkiprah di bidang aviasi seperti teknisi, mekanik pesawat, dan sebagainya. Politeknik Statistika atau STIS. Politeknik Statistika (STIS) di mana berada di bawah naungan Badan Pusat Statistika. Perlu diketahui bahwasanya lulusan Polstat STIS akan langsung diterima bekerja lantaran lulusannya terus dicari. Lulusan STIS memiliki kemampuan analisis yang kuat dalam menghadapi data keuangan dan risiko yang sangat berharga bagi perusahaan perbankan, lembaga keuangan, dan perusahaan asuransi. Mereka dapat berkarir sebagai analisis risiko, aktuaris, dan ahli statistik keuangan. Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau STMKG. Lulusan STMKG dapat bekerja sebagai meteorolog yang bertanggung jawab untuk memantau dan memprediksi kondisi cuaca dan iklim. Mereka berperan penting dalam lembaga meteorologi dan klimatologi seperti Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG. Sekolah Tinggi Intelijen Negara atau STIN. STIN merupakan sekolah di bawah naungan Badan Intelijen Negara atau BIN. Di sekolah ini nantinya akan mempelajari tentang ilmu intelijen yang dapat diaplikasikan untuk menjaga negara Indonesia. Lulusan Sekolah Kedinasan Badan Intelijen Negara dapat langsung bekerja sebagai pegawai di Badan Intelijen Negara dalam bidang intelijen dan keamanan nasional. Yang terakhir adalah Politeknik Cyber dan Sandi Negara atau Poltek SSN. Ini merupakan salah satu sekolah kedinasan yang mana setelah lulus akan menjadi seorang profesional di bidang persandian dan keamanan informasi. Lulusan Poltek SSN dapat diangkat menjadi calon pegawai negeri sipil di lingkungan Badan Cyber dan Sandi Negara atau instansi pemerintah lainnya, baik di pusat maupun di daerah sesuai dengan formasi yang tersedia. Demikian informasi tentang sekolah kedinasan di Indonesia yang kami sampaikan. Jangan lupa berdoa, semoga Anda sukses.